Baik. Kemudian beliau jelaskan di sini tentang perintah yang paling besar. Dan ini pembahasan yang kelima. A'zamu ma amarallahu bih. Yang teragung dari segala yang Allah perintah. Kata beliau, wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhidu. Iya. Yang terbesar dari apa yang Allah perintah, yang teragung dari apa yang Allah perintah adalah tauhid. Adalah tauhid. Yang dikatakan a'zamul amr. Sebab ini perintah Allah kepada seluruh makhluk. Dan ini pula yang merupakan tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Iya. Dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan adalah untuk tauhid. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Kitab yang telah muhkam ayat-ayatnya. Kemudian ditafsil dari sisi Allah yang maha al-khabir. Apa isi kitab ini semuanya? Yang muhkam dan terperinci, alla ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi para nabi diutus untuk tauhid. Perintah kepada tauhid, kitab-kitab menjelaskan tentang tauhid. Maka ini perkara yang paling agung. Hal yang paling besarnya di dalam syariat. Iya. Baik. Dan sudah berlalu pembahasannya di kajian tafsir Ma'na la ilaha illallah. Kita terangkan tentang keutamaan tauhid dan keagungan tauhid. Dan di sini penulis memberi definisi tentang tauhid itu. Dan ini pembahasan kita yang ke-6. Ta'rifut tauhid. Definisi tauhid. Kata beliau, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu apa? Diberi definisi ringkas oleh penulis. Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah. Iya. Jadi kalau seorang dikatakan dia bertauhid, berarti dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada syirikat baginya. Baik. Itulah yang disebut dengan apa? Tauhid. Dan ini sudah kita terangkan ya di pembahasan sebelumnya, bahwa tauhid itu memiliki dua makna. Iya. Ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Apa makna umum tauhid kemarin? Tauhid dengan makna umum apa itu? Ifradullahi ta'ala bihaqqihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh haknya. Iya. Kemarin saya sebutkan hak Allah ada berapa? Coba diulangi pelajarannya. Hak Allah ada berapa kemarin? Ada dua. Ada hak dalam al-ma'rifah dan itsbat. Dan ada hak dalam apa? Al-irada wal qasd. Ada dua hak. Hak dalam ma'rifah dan itsbat. Hak dalam ma'rifah dan itsbat. Hak dalam pengenalan dan penetapan. Ini masuk di dalamnya dua jenis tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Dan ada hak di dalam irada dan al-qasd, kehendak dan maksud. Ini bahasa lainnya tauhid uluhiyah. Jadi kalau diglobalkan semuanya, hak Allah ada tiga. Hak dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan apa? Asma wa sifat. Ya, inilah tauhid dengan makna umum, mencakup seluruh tauhid.
mencakup seluruh makna tauhid. Karena ifradullahi bihaqqihi, mengesahkan Allah dalam haknya, ini mencakup seluruh bentuk tauhid. Penulis di sini mendefinisikan tauhid dengan definisi khusus. Dengan definisi khusus. Beliau katakan bahwa tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini tauhid apa namanya? Tauhid uluhiyah. Jadi beliau definisikan dengan definisi khusus. Iya. Dan ini dua-duanya definisi dipakai oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Karena itu di dalam hadits Jabir ketika Nabi SAW berihlal untuk haji, maka dibahasakan di dalam hadits fa'ahalla bitauhid. Maka Nabi berihlal dengan tauhid. Iya. Berihlal dengan tauhid. Padahal yang dibaca itu adalah tauhid, kesannya dalam tauhid ibadah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Atau dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam tauhid uluhiyah. Jadi dimutlakkan padanya nama tauhid. Jelas ya? Karena itu kalau berbicara tentang tauhid, tauhid itu ada berapa? Ada dua, ada makna umum dan ada makna khusus. Iya. Ini pembagian-pembagian seperti ini sederhana ya, tapi memberi banyak manfaat kepada seseorang. Memberi banyak manfaat. Kalau kita baca buku-buku yang berjudul Kitabut Tauhid, itu beraneka ragam isinya. Misalnya kita baca buku Kitabut Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Ini isinya mencakup pembahasan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Walaupun banyak hal beliau tegaskan di pembahasan asma wa sifat. Karena kesesatan yang banyak terjadi di masa itu di pembahasan nama dan sifat. Iya. Tapi kalau kita baca Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang akan kita kaji nanti. Ini Kitabut Tauhid. Iya. Ini kebanyakan isinya pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Kalaupun ada tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu cuma mengikut saya. Tapi inti pembahasannya adalah tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Dan ini tidak bertentangan ya, karena memang tauhid punya dua makna, ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Baik. Anta'budallahu wahdahu, tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Selesai tentang definisi tauhid. Sekarang kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ketujuh, a'dhamu ma nahallahu anhu. Yang terbesar dari segala yang Allah larang. Kata penulis rahimahullah, wa a'dhamu ma naha anhu syirk. Iya. Sedang larangan Allah yang terbesar adalah syirik. Ya, jadi sini beliau tegaskan bahwa larangan yang paling besarnya adalah apa? Adalah kesyirikan. Sebagaimana tauhid adalah perintah yang terbesar, maka kebalikan dari tauhid adalah kesyirikan. Dia adalah larangan yang paling besar. Dari seluruh dosa, tidak ada yang lebih besar daripada kesyirikan. Karena itu dikatakan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Iya. Dan tidak ada yang lebih zalim darinya. Tidak ada yang lebih zalim darinya. Karena itu Nabi ketika mengabarkan ala unabbiukum bi akbaril kabair, inginkah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, al-isyraku billah wa uququl walidain. Berbuat kesyirikan kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini hadits Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ditanya, ayyud dzambi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi menjawab, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini kalimat dalam hadits, padahal Allah yang menciptakan kamu, itu akan datang ya pembahasan penulis. Dan ini sudah berlalu ya kajiannya. Pengakuan seorang hamba terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan dia mengakui tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Kalau Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan kamu, harusnya Allah juga satu-satunya yang berhak kamu ibadahi. Karena itu kalau dia beribadah kepada selain Allah, ini betul-betul besar dosanya. Allah yang menciptakannya, memberi rezeki kepadanya, menghidupkannya, mencurahkan nikmat. Tapi saking menyimpangnya hamba ini, dia beribadah kepada selain Allah. Harusnya kan beribadah hanya kepada Allah semata. Iya. Baik, jadi ini beberapa dalil ya menunjukkan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Iya, dosa yang paling besar. Dan sudah berlalu ya di pembahasan sebelumnya beberapa buku yang kita kaji, saya sudah terangkan tentang beberapa bahaya kesyirikan. Beberapa bahaya kesyirikan. Ada belasan bahaya ya. Saya pernah jelaskan dari bahaya kesyirikan. Ya, walaupun bahaya kesyirikan itu lebih banyak daripada apa yang telah disebutkan. Iya. Kemudian penulis mendefinisikan apa itu syirik. Dan ini pembahasan yang ke-8. Ta'rifus syirik. Definisi kesyirikan. Kata beliau, wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Syirik itu adalah menyeru kepada selain Allah bersama dengan menyeru kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi syirik itu jangan dibayangkan bahwa kesyirikan itu dia beribadah murni kepada selain Allah. Iya. Makanya dikatakan syirik, karena syirik itu persyirikatan, dia mempersekutukan. Dia mempersekutukan. Kadang dia ibadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah juga. Nah, ini syirik juga. Kadang seluruh ibadahnya kepada Allah, kebanyakan ibadahnya kepada Allah, dan ada sedikit ibadah kepada selain Allah. Namun sedikit ibadah kepada selain Allah ini merusak seluruh ibadahnya yang lain. Ini saking bahayanya apa? Kesyirikan. Iya, maka syirik akbar itu merusak amalan, menghancurkan dari keislaman. Karena itu didefinisikan di sini bahwa syirik adalah da'watu ghairihi ma'ah. Adalah beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemarin juga telah kita definisikan apa itu syirik. Saya sudah terangkan bahwa syirik itu terbagi berapa? Terbagi dua dalam definisinya, dalam maknanya. Ada makna umum dan ada makna khusus. Kalau syirik dengan makna umum apa definisinya kemarin? Ja'lu syai'in min khasa'isillahi li ghairillah. Dia menjadikan sesuatu dari kekhususan Allah kepada selain Allah. Ya, ini definisi umumnya untuk kesyirikan. Jadi sesuatu yang khusus bagi Allah dia jadikan untuk selain Allah. Dan ini mencakup syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam al-asma wa sifat. Baik. Dan ada syirik dengan makna khusus. Yaitu ja'lu syai'in minal ibadah li ghairillah. Menjadikan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang didefinisikan oleh penulis di sini. Jadi penulis ini mendefinisikan syirik dengan definisi apa? Umum atau khusus? Saya ulangi pertanyaannya. Penulis mendefinisikan kesyirikan dengan definisi apa? Umum atau khusus? Dengan definisi khusus. Karena dakwatu ghairihi ma'ah.
dia menyuruh selain Allah bersamanya. Nah, ini terkait dengan ibadah. Terkait dengan ibadah. Baik. Jadi ini sudah kita berikan ya garis-garis dasar tentang definisi kesyirikan serta definisi tauhid. Dan ini penting sekali. Rinciannya nanti, gambaran yang paling rincinya itu nanti di kitab setelah ini. Di kitab tauhid. Karena di kitab tauhid itu akan dirinci semuanya tentang tauhid itu bagaimana. Apa pokok dasar yang membenarkan tauhid, apa penyempurna tauhid itu. Dan penyempurna tauhid ada dua macam. Ada penyempurna yang wajib, ada penyempurna yang mustahab. Sebaliknya, kesyirikan itu apa? Iya. Apa itu syirik yang menghabiskan tauhid? Dan apa itu syirik yang mengurangi tauhid? Menghilangkan dari kesempurnaannya. Nah, ini nanti akan dikaji di dalam pembahasan kitab tauhid. Di situ rinciannya nanti. Karena itu pembahasan-pembahasan ini perlu kedetailan. Masuk dalam rincian. Kalau kita kenal definisi umum saja, definisi umum bagus. Tapi kalau dia tidak mengerti rincian, mungkin suatu saat dia jatuh dalam kesyirikan, dia tidak paham itu kesyirikan. Dia tidak memahami bahwa itu adalah apa? Kesyirikan. Ya, karena itu diperlukan seorang itu mendalam di dalam mengkaji pembahasan-pembahasan. Iya. Jadi selesai ya dalam definisi syirik. Jadi penulis sudah memberikan dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, perintah yang teragung adalah apa? Adalah tauhid. Kesimpulan yang kedua, larangan yang terbesar adalah apa? Adalah kesyirikan. Apa dalil untuk dua hal ini? Beliau bawakan sebuah ayat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Ya. Ini ayat berada di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa. Dan di dalam surah An-Nisa ini disebutkan ya berbagai hak di situ. Karena ayatnya kan panjang, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aymanukum. Iya. Jadi ini ada 10 hak di dalamnya. Ya, dan hak yang paling pertama diterangkan adalah beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah yang disebut hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap hamba. Iya. Karena itu Nabi SAW pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Atadri ma haqqullahi alal ibad, tahukah kamu apa itu hak Allah terhadap hamba? Maka Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi menjelaskan haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba-hamba adalah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan. Jangan berbuat kesyirikan kepada Allah. Iya. Jadi di ayat dikatakan wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah. Ini perintah ya, semua ibadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan ini larangan. Jangan kalian mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Kata syai'an itu umum, mencakup apa saja. Kecil maupun besar. Sedikit maupun banyak. Kasar maupun halus. Sepanjang dia adalah kesyirikan, maka itu adalah larangan yang terbesar. Iya. Karena itu kesyirikan jangan dilihat pada sepelenya, gampangnya. Iya.
Ini terkait dengan hak Allah. Seorang melihat kepada hak Allah di dalamnya. Jangan sampai dia jatuh di dalamnya. Karena itu orang yang jatuh di dalam syirik akbar, walaupun sedikit, maka itu membatalkan keislamannya. Menghancurkan seluruh amalannya. Dan menyebabkan dia termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Baik, jadi selesai sudah pendahuluan yang ketiga, risalah yang ketiga. Terkandung di dalamnya penjelasan makna Al-Hanifiyah. Kemudian penulis menerangkan perintah yang paling besar dari segala perintah Allah. Perintah yang teragung dari segala yang Allah perintah. Dan beliau juga telah jelaskan dosa yang terbesar dari segala yang Allah larang.